Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang tugas besar dan mata kuliah jaringan komunikasi data. Sebelumnya di kelompok kami ada 3 anggota, yaitu Rahmat Adi Wijaya, lalu Muhammad Akmal, saya sendiri, dan rekan saya Alfonso Jan Primus Ariputra. Untuk slide selanjutnya bisa di next. Untuk tujuan dari tugas besar ini itu mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simpel topologi, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch, dan mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Untuk checklist penilaian tugas kali ini, yang pertama itu ada penilaian pada topologi jaringan, kedua ada IPv4 addressing dan subnetting, yang ketiga ada demo connectivity ping ke masing-masing gateway, ping ke antar gedung, dan ping ke web server. Yang keempat ada demo akses ke web server, yang kelima ada demo dan penjelasan MAC address table di switch, yang keenam ada demo penjelasan routing table di router. Untuk soalnya pada tugas besar kali ini, yaitu ada sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Dari gedung pertama terdiri dari divisi A, terdiri dari 64 PC host. Lalu untuk divisi B-nya terdiri dari 28 PC host. Dan untuk divisi C terdiri dari 7 PC host. Lalu untuk gedung kedua terdiri dari divisi D, terdiri dari 16 PC host. Nah, untuk semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com atau ubah sesuai nama unik masing-masing. Untuk kelompok kami, kebetulan sudah diputuskan untuk dirubah menjadi jarcom.com. Lalu untuk di gedung ketiganya, di mana terdapat 1 buah server yang enable service, yaitu DNS dan HTTP. Langsung boleh di next. Selanjutnya, hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi. Kemudian, tentukan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalaman. Nah, apa itu VLSM? VLSM sendiri merupakan singkatan dari variabel length subnet mask, yang mana merupakan teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Cara kerja dari VLSM adalah yaitu dengan memecah alamat IP ke subnet dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Selanjutnya silakan. Nah, untuk instruksi kedua, berdasarkan poin yang pertama, maka kami telah membuat tabel subnetting dengan metode VLMS. Nah, untuk tabel dengan subnetting dengan VLMS ini, kita urutkan berdasarkan kebutuhan host yang paling besar. Tapi untuk tabel kali ini kami menyesuaikan dengan tabel yang ada di PDF. Jadi untuk server dan router gedung 3, subnet pertama dengan network 192.168.0.28 dengan usable address range-nya dari 192.168.0.209 sampai dengan 192.168.0.210 dengan broadcast address-nya 192.168.0.210
211 dengan jumlah host 2, prefixnya 30 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Untuk PC divisi A dengan jumlah host yang ada di soal sebanyak 64, jadi kami menggunakan prefix 25, sehingga network yang didapatkan berupa 192.168.0.0 dengan range yang tersedia dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.127 dengan broadcast address-nya 192.168.127. Maaf, ini tabelnya ada typo sedikit. Range-nya sampai dengan 126. Untuk PC divisi B-nya dengan host yang dibutuhkan sebanyak 28, jadi kami menggunakan prefix 27 dengan network address-nya 192.168.128 dengan usable range-nya dari 192.168.0.129 sampai dengan 192.168.0.158 dengan broadcast-nya 192.168.0.159. Untuk divisi C-nya dengan jumlah host yang dibutuhkan sebanyak 7, jadi kami menggunakan prefix 28 dengan network address 192.168.0.192 dengan range dari 192.168.0.192 sampai dengan 192.168.0.206 dengan broadcast-nya 192.168.0.207. Untuk di PC divisi D dengan host yang diperlukan 16, jadi kami menggunakan prefix /27 dengan networknya 192.168.0.160 dengan range 192.168.0.161 sampai dengan 192.168.0.190 dengan broadcast-nya 192.168.0.191. Nah, untuk yang router gedung 1 dengan yang menghubungkan router dari gedung 1 dengan gedung 3, kami menggunakan prefix /30 dengan network di 192.168.0.212 dengan range-nya 192.168.0.213 sampai dengan 192.168.0.124 dengan broadcast address-nya 192.168.0.215. Yang terakhir untuk router gedung 2 dan gedung 3, kami menggunakan prefix /30 juga dengan network address 192.168.0.216 dengan usable range-nya dari 192.168.0.217 sampai 192.168.0.218 dengan broadcast 192.168.0.219. Lalu untuk instruksi ketiga, yaitu menggunakan paket tracer, buatlah sebuah topologi jaringan perusahaan tersebut yang dapat terpahat sebagai berikut. Yang pertama, di gedung 1 ada 1 buah router, 3 buah switch dengan masing-masing switch terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 6 PC. Untuk di gedung 2-nya dapat 1 router, 1 switch dengan switch terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 2 PC. Untuk di gedung 3 terdapat 1 router dan 1 server. Untuk topologinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar topologi berikut, itu terdapat beberapa bagian atau daerah yang telah diberi warna. Nah, untuk gedung 1 itu kita beri warna hijau toska. Lalu dalam gedung 1 itu terdapat warna hijau yang mana menunjukkan divisi A, lalu warna kuning untuk divisi B, dan warna merah untuk divisi C. Lalu untuk gedung 2 diberi tanda dengan warna orange yang di dalamnya terdapat divisi D yang telah diberi warna hijau tua. Untuk masing-masing divisi pada kasus kali ini terdapat 1 switch dan 2 PC. Lalu terakhir untuk gedung 3 diberi tanda dengan warna ungu yang mana di dalamnya terdapat 1 server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, maaf tadi lupa di-unmute. Untuk instruksi keempat, konfigurasi IP address pada satu server, 3 router, dan 8 PC. Untuk IP-nya disesuaikan dengan perhitungan subnet di atas. Baik, untuk setting IP-nya kita bisa lihat di PC gedung A, kita ke IP konfigurasi. IP address-nya karena di divisi A itu range usable-nya dari 1 sampai 28, jadi kami menggunakan 2. Dengan MAC address di prefix 25 itu 255.255.255.128. Untuk gateway-nya kami menggunakan 198.0.1 yang berada di port switch. Untuk DNS-nya disesuaikan dengan server yang ada di gedung 3. Untuk PC di divisi B sama. Untuk dengan range-nya di divisi B itu dari 192.168.0.129 sampai 158. Jadi kita bisa menyesuaikan range segitu dari range tersebut untuk mengambil salah satu IP address-nya. Dengan gateway-nya 192.168.129 yang berada di port switch yang ada di sini. Untuk DNS-nya DNS server itu 192.168.0.209. Sisanya sama sampai ke divisi D. Lalu untuk yang di routernya, kita bisa ke config, pilih Ethernet yang mau diberi IP, seperti yang ada di Ethernet 0/0 itu di sini. Kami menggunakan IP 192.168.0.213 karena ini IP router 1 ke router gedung 3 yang memiliki range-nya dari 192.168.213 sampai 214. Untuk yang router 2 router 3 pemberian IP-nya sama seperti sebelumnya. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Lalu selanjutnya masuk ke instruksi kelima, yaitu menunjukkan semua activity tabel ini pada video presentasi dan jelaskan secara singkat hasil dari activity. Mungkin dari activity pertama bisa di slide 11 akan diterangkan oleh rekan saya, silakan. Nah, untuk activity yang pertama itu kita melakukan ping dari salah satu PC di divisi A ke divisi B, ke divisi C, ke divisi D, dan ke server. Nah, untuk caranya itu, kita dari PC yang telah kita pilih, kita masuk ke command prompt-nya, lalu ketik ping beserta IP dari device yang ingin kita tuju. Atau untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dicontohkan melalui demo oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk ping-nya, kita kembali ke paket tracer. Kita pilih divisi A. Kita ke command prompt. Nah, kita ping IP yang ingin kita tuju. Misalnya kita mau ping ke divisi B. Jadi kita menggunakan command ping dengan IP 192.168.0.131. Nah, 131 ini IP dari PC divisi B yang PC 2. Kita ping. Kita ping ulang. Ya. Di sini telah mereply, jadi telah terkoneksi. Lalu kita coba lagi ping dari PC A ke divisi C. Dengan IP 192.168.0.194.
Kita ping ulang. Ya, setelah ini telah berhasil terhubung. Lalu kita coba ke gedung 2. Di gedung 2 kita masukkan IP 162. Itu IP dari PC yang sebelah sini. Ya, kita ping ulang. Oke, ini telah terhubung. Lalu kita coba ping ke server dengan IP server 204. Oh maaf, IP-nya salah ternyata. Bukan 204 tapi 209. Nah, ini telah terhubung. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk activity yang kedua ini sama seperti yang activity pertama, cuman yang membedakan kita ping dari divisi B ke A, ke C, dan ke D. Di sini hasilnya telah terhubung. Untuk activity ketiga, saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya untuk activity ketiga, sebetulnya masih sama, yaitu melakukan aktivitas ping. Namun dari PC divisi E, divisi A, B, D, dan server. Mungkin bisa diperbesar gambarnya untuk melihat. Nah, jadi pingnya sudah dapat reply ya, sudah dapat jawaban, menunjukkan bahwa telah terhubung. Untuk activity 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk aktiviti keempat juga sama saja seperti aktivitas-aktivitas yang sebelumnya, yang mana melakukan ping dari salah satu PC divisi D ke divisi A, divisi B, divisi C, dan juga server. Boleh diperbesar agar bisa dilihat hasilnya bahwa sudah terkoneksi. Nah, itu dia. Boleh dilanjut lagi. Oke, untuk activity kelima, akses server domain via web, browser dari salah satu PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, dan PC divisi D. Nah, kita kembali ke simulasi. Nah, untuk melihat domainnya, kita bisa lihat servernya di service DNS. Nah, di sini telah kita buat domainnya dengan nama jar.condat dengan IP 192.168.0.209. Tertutup. Kita kembali ke PC divisi A, kita buka web browser. Di sini kita bisa masukkan langsung domainnya. Ya, di sini telah terhubung ke domain server. Bagaimana jika kita menggunakan IP-nya? Nah, ini juga telah terhubung. Lalu yang dari divisi B,
Baik, telah terhubung juga. Divisi C. Nah, telah terhubung juga. Lalu yang divisi D, yang berada di gedung 2. Nah, jadi semua PC yang ada di setiap gedung telah terhubung dengan DNS yang ada di server. Kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya yaitu activity 6 atau routing table router di gedung 1. Bisa dilihat pada gambar tersebut, pada gambar di samping. Ini ada kode-kode untuk E yaitu connect bit, dan untuk S itu static, untuk I itu GRP, dan untuk R RIP, dan selanjutnya dan seterusnya. Bisa dilihat di bawah terdapat kode C pada alamat 192.168.0.0/25 itu pada gedung pada divisi A, maaf, disebutkan telah directly connected dengan portnya device Ethernet 1/0. Untuk di line selanjutnya juga bisa dilihat kodenya C192.168.0.128/127. Ini merupakan di divisi B, disebutkan juga directly connected dengan port di port 6/0. Maka selanjutnya juga begitu. Di sini ada kode R untuk RIP, dan selanjutnya mungkin bisa di next ke activity selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya atau di activity ke-7 itu routing table router untuk gedung 2. Nah, seperti yang telah rekan saya jelaskan di slide sebelumnya, pada gambar di sini terdapat kode R yang berarti RIP pada alamat 192.168.0.0/25 atau divisi A menggunakan jalur 192.168.0.218 atau portnya pada fast Ethernet 0/0. Itu bisa dilanjut. Baik, untuk activity 8 menampilkan routing table pada gedung 3. Nah, gedung 3 itu berisikan router dengan server saja. Bisa dilihat di sini keterangan pada IP table-nya R menandakan RIP dengan IP network-nya 192.168.0.0/25 yang merupakan network dari divisi A melalui 192.168.0.213 yang berada di port Ethernet 101/0. Untuk R yang kedua, ini merupakan IP dari network dari divisi B dengan via-nya masih sama, dengan jalur yang masih sama di Ethernet 1/0. Untuk yang ke bawahnya juga sama, itu sesuai dengan network yang telah kami tentukan. Selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu activity 9. Di sini ada ARP table 3 buah switch di gedung 1. Sebelumnya mungkin apa itu ARP? ARP ini adalah sebuah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang tergabung berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. Nah, mungkin untuk bisa dilihat di gambar-gambar di samping ada namanya, ada switch 0, terus di sampingnya lagi ada switch 1 dan switch 2. Untuk mungkin agar bisa lebih paham, mungkin rekan saya bisa mensimulasikannya.
Ini telah saya tampilkan MAC address-nya. Di sini satu karena kita harus ping dulu satu persatu dari PCA ke semua device yang ada untuk menampilkan keseluruhan MAC address yang ada demi mempersingkat waktu. Jadi saya mengambil dari ping yang sebelumnya telah di-ping. Ya, seperti itu. Nah, di sini telah tampilannya seperti VLAN 1 MAC address dengan MAC address 001.793.8025 dengan tipe dynamic yang berada di port FA0/1. 0/1 itu yang berada di sini. Itu salah satu contohnya. Kita kembali ke PowerPoint. Mungkin demikian untuk ARPL, bisa dilanjut di aktivitas selanjutnya. Untuk aktivitas 10 itu ada ARP table juga di satu buah switch di gedung 2. Sebenarnya sama seperti yang telah disimulasikan barusan oleh rekan saya. Sama seperti itu, namun tadi saya lupa menyebutkan, jadi si ARP table ini tuh bisa muncul ketika semuanya telah dilakukan terlebih dahulu gitu. Mungkin untuk melengkapi itu saja. Lalu boleh untuk next slide. Mungkin materi atau penyampaian dari kami cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.